Orang yang berpuasa dosanya hilang, Pak. Hilang. Iku nek wayahe buka terakhir keselak mati, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna salih a'malina. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddi nafizakumullah. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, baik yang yayasan maupun takmir, pengurus RW, Pak RW dan pengurus dari RW, Pak RT yang hadir, maupun pengurusnya yang nggak bisa saya sebut satu persatu nama-namanya tanpa mengurangi rasa hormat karena memang belum hafal Pak dan belum kenal. Dan mudah-mudahan kumpulnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini menjadi pertanda insya Allah kumpul lagi di surga Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan bapak-bapak, ibu-ibu diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Ada kalimat seolah kalimat itu memberikan semangat motivasi kepada kita, tapi justru kalimat ini harus diluruskan karena khawatir kita terus terpeleset dengan kalimat ini dan akhirnya kita jatuh kepada sebuah perbuatan yang justru menjadi cita-cita dan harapan iblis serta bala tentaranya. Kalimat apa ini? Kalimat ini populer di Indonesia terutama. Saya tidak tahu siapa yang memunculkan kalimat ini pertama kali di Indonesia. Dan siapa pula yang kemudian mempopulerkannya. Wallahu a'lam, tapi kalimat ini seolah baik Pak. Seolah ya. Jadi motivasi bagi kita. Tapi sebenarnya kalimat ini menjadi trap, jebakan yang kalau kita nggak paham, itu justru kita terpleset nanti. Yang terplesetnya itu, jatuhnya itu ke satu tempat yang setan itu bersorak-sorak gembira. Kalimat apa itu? Yaitu kalimat hari kemenangan. Hari apa itu kemenangan? Biasanya di Indonesia kan hari raya Idul Fitri. Disebut sebagai apa? Hari kemenangan. Sepertinya biasa saja loh Pak ya. Ya kan memang benar toh Pak Ustaz. Hari raya Idul Fitri itu hari raya, hari kemenangan. Benar. Ya benar itu karena sudah populer.
Semua orang pakai, televisi pakai, radio pakai, media sosial, platform apapun pasti kemudian memviralkan tentang kalimat kemenangan itu. Ini seolah-olah akhirnya jadi kelihatan baik, Pak. Pokoknya sesuatu yang viral itu nega elek yo api kan gitu. Sehingga seolah itu baik, padahal ya hati-hati. Kalau kita lengah, nggak waspada dengan kalimat itu, justru kita nanti kepleset. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Mari kita coba belajar sebentar ya untuk agak serius. Hari kemenangan. Oke, kita bicara kemenangan. Itu Pak ya. Pertama nih pertanyaan, yang namanya kemenangan itu berarti kan pertandingan. Halo? Betul kan Pak? Yang namanya kemenangan itu berarti pertandingan. Lah, kalau kemenangan itu adalah pertandingan, berarti kemenangan itu hasil dari sebuah pertandingan. Nek jenenge hasil berarti pertandingannya selesai. Gitu ya, satu. Terus kemenangan berarti menang. Itu menang dari apa atau dari siapa? Nah itu perlu kita jawab gitu. Misalnya yang kedua nih, ini hari kemenangan. Oke, itu hari kemenangan. Menang dari apa? Menang telah mengalahkan hawa nafsu. Gitu kan. Jawabannya kan begitu Pak. Di radio, di televisi jawabannya kita telah mengalahkan hawa nafsu selama sebulan. Mengalahkan hawa nafsu selama sebulan. Coba diteliti lagi. Hawa nafsu apa yang Anda kalahkan selama 1 bulan? Nahan dahaga dan lapar. Nahan dahaga dan lapar selama sebulan? No. Cuman siang hari saja nahannya. Betul tidak Pak? Siang hari aja nahannya kita. Pas waktu buka, saya ingin tanya, bebas apa orang? Bebas. Bahkan ono emak-emak itu rasan-rasan pas waktu poso Ramadan nang siang hari. Situ yang ngomong ini, "Gus, poso-poso iki kaoleh. Engko ae mari buka." Begitu. Ngenteni buka, Pak. Artinya apa? Bahwa kita ini hanya temporal. Tapi maghrib sampai subuh Pak bebas. Terus ngono itu ngomong menang toko apa ngono lho. Kalau bapak itu bicara, ibu bicara kemenangan dengan nafsu makan, niru Nabi Pak itu baru menang. Baru dianggap menang ngono lho. Apa itu? Bukane kurma. Apa telu, 5 apa 7. Pokoke kurma. Wis mari ngono, gak mangan maneh sampai sahur. Iso sampai ngono. Halo? Ngono awake gua ya Bang ngomong menang melawan hawa nafsu. Gimana? Melawan hawa nafsu. Wong sampean buka iku gorengan iku lho ana 3 macem. Ngono ya dipangan kabeh, Pak. Gorengan tempe, gorengan tahu, gorengan ote-ote ono maneh gorengan sing manis-manis. Ngono sik gurung kolok. Kolok iki ragame akeh. Terus ngono ya awake dhewe ngomong menang. Wong santriku tak takoki, "Le wis buka le." Derek ya. Lah, awakmu tak delok mangan kolok ana ketan. Takjil, Ustaz. Gak dianggap apa? Buka, gak dianggap makan. Terus ngono awake dhewe ngomong menang kok. Bingung saya, Pak. Itu satu tuh tadi ya. Menang toko opo terus jawabannya keliru. Nek toko hawa nafsu keliru. Gak tahu menang apa yang toko hawa nafsu itu dewa. Selama Ramadan itu. Fakta loh ya, fakta. Kita bicara fakta. Yang kedua, Pak, ayo kita ajak berpikir. Nek menang berarti lah wis mari toh pertandingannya. Emang benar kita sudah selesai pertandingannya? Ini yang harus kita pahami, Pak. Nanti saya cerita ya terkait dengan banyak fakta. Baik, nanti Bapak, ini untuk menjawab semua itu tadi, kita lihat, Pak, nanti dicek ya. Saya itu senang ngaji sama jamaah masjid
apa? Nurul Iman ini kan ya. Karena ngaji itu Pak, gak nggawa Quran, gak nggawa catatan, gak nggawa apa-apa Pak. Wis pokoknya alim lah wis sudah luar biasa. Kecerdasan jamaah Nurul Iman ini Masya Allah. Udah kayak Imam Syafi'i loh Pak ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ngaji sama Imam Malik Pak, gak tahu nggawa catatan, gak tahu Pak. Gak tahu, karena apa? Langsung hafal. Nah, jenengan kira-kira niru Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nanti coba Pak ya, dicek. Surat Ali Imran ayat 185. Ini buat oleh-oleh ya. Nanti kalau ditanya sama istri atau suami, ngaji apa Pak? Oh, ngaji surat Ali Imran 185 tentang konsep kemenangan. Kan begitu kan ya? Tentang konsep kemenangan. Terus sampai nanti jawabnya bukan jelas, itu jangan Pak. Ini kalau istrinya kenal sama saya kan nanti confirm ngaji apa Ustaz kok gak jelas, itu kan begitu. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 185. Pak, ayat ini surat apa tadi? Ali Imran 185 seringkali dibaca oleh bapak-bapak, baik ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat di sebuah perkampungan perumahan. Nek ono kepaten mesti ayat ini diwaca lho. Populer ayat ini Pak. Tapi sing diwaca awal itu kullu nafsin za'iqatul maut. Hafal loh. Itu biasanya apa kokon sambutan mewakili kerabat almarhum tampil sing diwaca kullu nafsin za'iqatul maut. Gak tahu maca selanjutnya. Nggak pernah baca utuh ayat ini Ali Imran 185. Ayat ini Masya Allah keren Pak. Pertama, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat apa tadi? Ayat berapa? Wah, Imam Syafi'i beneran nih, langsung sekali ngomong hafal Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Sampai di sini kalimat ini nggak ada persoalan bagi kita. Semua paham, populer. Oke? Nah, yang berikutnya nih, kalimat Allah berikutnya ini yang nggak tahu diwoco Pak. Padahal inilah yang memberikan pencerahan kita tentang konsep kemenangan. Apa kata Allah? Lanjutan ayatnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala itu disempurnakan nanti di hari kiamat. Itu pahala itu baru lengkap sempurna finally. Ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Contoh nih, saya berdiri aja Pak. Saya duduk-duduk ini nggak enak Pak. Biar kalori saya ini turun Pak. Perhatikan Pak, Bu. Tadi mau ngomong apa tadi saya Pak ya? Tiba-tiba lupa. Oh ya, Pak. Bahwa pahala itu dihitungnya kapan? Kalau ayat tadi kan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu baru dihitung, disempurnakan perhitungannya nanti di hari kiamat. Bukan sekarang. Saya ingin tanya Pak. Bapak pernah dengar enggak pahala sholat subuh? Sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Jenengan pernah dengar enggak pahalanya sholat subuh? Oh, itu kan bukan pahala sholat subuh. Panjang malam. Wah, ada Pak. Aku ngaji hadis itu Pak. Gak tahu nemoni riwayat hadis yang memberitakan, mau ngasih tahu ke kita pahala sholat subuh. Tahu no Pak? Tapi yang dijelaskan oleh Nabi itu pahala sebelum sholat subuh. Yaitu 2 rakaat qobliyah subuh. Itu kan? Yang disebut sholat fajar itu. Apa kata Nabi? Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahalanya Pak. Bapak tahu nggak?
Sholat subuhnya kayak apa? Gak dijelaskan Nabi. Seolah Nabi ingin ngasih tahu, saking gedene pahala sholat subuh Pak, sampai gak bisa dijelaskan kata-kata sama Nabi. Yang dijelaskan sama Nabi adalah 2 rakaat sebelum subuhnya. Soalnya Nabi ngomong gini, lah iya 2 rakaat qobliyah subuh koyok ngono pahalane. Lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Apa maneh? Subuhe, Pak. Nek subuhe diwian, pahalanya enggak kehitung, Pak. Nek subuhe berjamaah, luwih gak kehitung maneh, Pak. Nek subuhe berjamaah nang masjid di bulan Ramadan. Wes, tambah gak esok ngembayangi. Pertanyaan, kapan pahala iku dikei ambek Gusti Allah? Nek wis mati, Pak. Jok sombong dhisik. Ya, kaya wingi lho. Pak, kita puasa kan kemarin? Halo. Ramadan kan, puasa kan? Pahala puasa keren kan, Pak? Puasa di bulan Ramadan, Pak, yang wajib jadi 70. Nilainya itu loh. Jadi kayak tadi itu subuh tadi yang nggak kebayang pahalanya. Itu seperti itu kali 70, Pak. Dilipatkan 70 itu di bulan Ramadan. Yang sunnah qobliyah subuh tadi itu, yang khairum minad dunia, yang kita dapat lebih banyak daripada dunia dan isinya, nilainya setara dengan subuh, Pak. Jadi yang sunnah jadi wajib pahalanya, yang wajib dilipatkan 70 kali, Pak. Keren, Pak. Dan kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu orang yang berpuasa dosanya hilang, Pak. Hilang. Iku nek wayahe buka terakhir keselak mati, Pak. Lah nek sik urip maneh, Pak. Saiki tanggal piro saiki? Halo. Maka takok Pak nek April, Pak, aku, Pak. Syawal itu tanggal piro saiki? Lali to lali. Padahal berarti kita ini masih hidup setelah Ramadan niku pirang dino iki, Pak? Ini kan masuk 17, Pak. Besok itu 17 Syawal. Artinya kita masih hidup setelah buka terakhir. Buka terakhir berarti kan Ramadan terakhir tuh masih hidup, Pak. Ya gak iso. Kita nggak tahu pahala kita yang berjibun itu si ono sampai saiki, Pak. Halo. Sampai yakin nggak pahalanya jenengan masih ada? Kita nggak tahu, Pak. Itu yang dimaksud oleh ayat itu, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Disempurnakan pahala itu dihitung nanti itu dia hari hisab. Selama ayat masih di kandung badan, gurung karuan, Pak. Kita belum jelas pahala iki ono apa ora, tarawih ku ono apa ora ya. Gurung weruh, Pak. Makanya kenapa ya sahabat-sahabat itu kalau ketemu konco, Pak, mesti salim terus ngomongnya apa? Taqabbalallahu minni wa minka. Nang Indonesia disebut taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga pahalaku pahalamu ya ono ya. Sampai ngono loh, Pak. Dan itu sahabat-sahabat itu sampai salafus soleh itu ngomong ke Pak kayak begitu sakwise poso Ramadan bulan Syawal sampai 6 bulan berikutnya, Pak. Berarti sampai bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai bulan Maulid. Nek ketemu wong tuh mesti donga, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan pahalaku, pahalamu keterima. Mudah-mudahan pahala poso se ono, mudah-mudahan pahala tarawih se ono, mudah-mudahan pahala Al-Qur'an maca iku se ono. Terus gitu, Pak. Saiki mari Syawal ngomong taqabbalallahu minna wa minkum disemoni mari riyo yo. Kok sih maca taqabbalallahu minna wa minkum. Lho ndak itu memang kita enggak tahu karena awake dhewe seore. Bapak tahu enggak pahala yang paling besar selain puasa, Pak? Yang setara dengan jihad. Haji, Pak. Haji, Pak. Haji itu, Pak, setara jihad. Orang kalau hajinya selesai, Pak, itu seperti bayi kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Iku nek mari haji langsung mati, Pak. Nek mari haji mulai, Pak. You can see everything and anymore, Pak.
Ya siji maneh. Mak-make rasan rasan. Siji maneh. Ayo Pak. Hati-hati. Berarti kita belum selesai gitu loh. Lanjutin ayatnya. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah menang. Jadi menang itu kapan, Pak? Bu? Nek wis mati dan mlebu surga, Pak. Iku jenenge menang. Ngono lho, Pak. Nek sik urip yo ngomong menang toko sapa? Bapak Ibu tahu nggak, pernah dengar hadis nggak selama Ramadan? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ketika Ramadan tiba, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat setan. Iya kan? Sering dengar hadis itu selama penceramah-penceramah di Ramadan. Halo? Saya ingin tanya, kapan setan dilepas? Kalau Ramadan itu diikat, ngelepasi kapan sama Allah? Buko terakhir. Buko terakhir itu loh, Pak. Setan dilepas. Terus takbiran. Allahu Akbar, la ilaha. Iku nek Muhammadiyah, Pak. Nek Muhammadiyah takbiran ping loro. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nek NU ping telu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu tahu enggak? Itu periwayatnya sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, satu orang meriwayatkan dua takbiran, dua model takbiran. Unawe dhewe tukaran gara-gara takbiran beda angkane. Itu jenenge napa? Al-nemenual kebajoto. Loh, pas wae buka pertama, buka terakhir, bukan buka pertama, buka terakhir, takbiran terdengar dari masjid, Pak. Terus kita ngomong, ya alhamdulillah, akhirnya kita sudah nyampe di malam kemenangan kita. Diguyu ambek setan, Pak. Apa kok diguyu? Setan ini baru lepas malam itu juga. Setan ini ngomong ini, menang toko sopo. Wong aku baru lepas. Pertandingan belum dimulai kan. Bukan belum selesai, kurang dimulai. Aku loh jarine setan-setan dong. Aku loh baru dilepas. Kok awakmu ngomong menang toko sopo, pertandingan kurang mulai. Pak, Bu, saya ini ceramah Idul Fitri itu biasanya kalau masjid-masjid minta saya itu kan banyak yang minta datang. Itu saya seleksi, Pak, bukan karena materi, tidak. Saya itu selama Ramadan kan sudah full selama Ramadan dan jarang bersama keluarga. Saya kepingin satu Syawal itu bareng keluarga. Makanya saya kalau toh harus khutbah Idul Fitri itu saya nggak mau yang jauh-jauh nggak mau. Ben aku cepat ketemu keluar. Saya tak pilih sing cidek-cidek, Pak. Nah, saya khutbah di Prapen, dekat dengan rumah saya kan Prapen itu. Itu yang saya pilih di Prapen. Saya ceramah, materi ini meh padha ambek iki, Pak. Cuman ya Idul Fitri itu ya, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat. Ojo khotib itu para ustadz ojo terlalu kepinteran. Sampai suwe, Pak. Apa mana Idul Fitri suwe lho. Sakno mamak lho. Iki wis petenge keruwak gitu, Pak. Suwe Idul Fitri itu ya 10 menit, Pak, 15 menit selesai. Ini materi saya mampetkan 10 menit. Tentang masalah kita jangan sampai lengahin. 2 jam setelah itu, Pak, di handphone saya itu masuk ke beranda, ada masjid, ini karena direkam, Pak, nggak usah disebut nama. Ada masjid di Surabaya, Pak. Surabaya, masjid tua, Pak. Masjid legend di Surabaya.
Khotibnya lagi khutbah Idul Fitri, jamaah yang teman-teman, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kan? Itu viral loh, Pak. Jamaah yang teman-teman, bukan koropo. Itu saya lihat ada yang ngevideo tukaran tuh. Itu saya mendengar sayup-sayup khotibnya itu masih bicara, Pak. Itu 1 Syawal. Ayo kita ngomong menang toko sopo. Saiki tukaran wae ngono, Pak. Terus ono maneh seliweran, Pak. Ono wong karena terjebak macet. Wong jenenge macet kredit lho, Pak. Ono sing ngamuk tukaran teman-teman, ya Allah. Itu mah 1 Syawal, Pak. Menjelang 1 Syawal sudah kayak begitu. Bahkan ono ibu-ibu sama suaminya tukaran masuk malam lebaran mlebu nang omah tukaran, Pak. Kebetulan mereka dinas nang Jakarta, mudik nang Jawa Timur, Pak. Mlebu omah takok bojone, "Mah, itu duit yang dikek nang amplop untuk dibagikan angpo itu untuk THR-an?" "Ya Allah, Mas, lali ketinggalan, Pak, nang Jakarta." Sing lanang ngamuk gak mari-mari sampai isu, Pak, sampai sholat Id sik diungkit-ungkit gak mari-mari. Coba, Pak, itu hati-hati, Pak. Makanya kemenangan itu bukan di dunia, tapi kemenangan di mana? Ketika kita berada di surga. Berarti selama hayat masih di kandung badan, pertandingan masih berjalan terus. Dan ngapunten, Pak, ngapunten nih Bapak. Setan itu, Pak, paling seneng itu adalah perseteruan, Pak. Al-adawah, permusuhan. Setan itu paling seneng. Pertama kali yang diotik-otik itu selesai Ramadan itu adalah kebencian satu sama lain. Ketidaksenangan satu sama lain. Itu setan itu seneng banget kalau ono sing tukaran, sing gak rukun, Pak. Tonggo juga begitu tukaran. Ya kan kemarin viral ada tetangga ya rada gak waras juga menurut saya, Pak. Punya rumah di pojokan, dipikir pojokan itu tanah dhewe lho, Pak. Akhirnya di stop kayak selat Hormuz aja nyetop itu, Pak. Mobil-mobil gak usah lewat. Bayangin kayak gitu. Setan itu Masya Allah buang, Pak. Ayo, Pak, kita ini jangan tersulut. Kenapa kita gampang tersulut? Yaitu tadi kita lengah, kita nggak waspada. Terus gimana caranya membuat setan ini kecewa, Pak? Gimana caranya membuat setan kecewa? Maaf itu, Pak. Itulah kenapa ditradisikan di Indonesia itu apa? Saling minta maaf atau saling memaafkan? Halo. Selama ini ngomongnya apa? Saling minta maaf apa saling memaafkan? Ayo sampai ngomong sing jujur, faktae. Yang viral itu saling minta maaf atau saling memaafkan? Bu, ya apa, Bu? Minta maaf atau memaafkan? Hah? Minta maaf kan? Gak ada memaafkan, Pak. Ego, Pak, ego. Wong ngene wis ego tuh wangel ngekei sepuro, Pak. Nek masalah njaluk sepuro gampang, Pak. Kemarin saya ngomong tentang halal bihalal ini di Departemen Fakultas Kedokteran Jiwa. Jadi urusan hati, Pak. Kebetulan saya ngundang saya itu ketua departemennya Kristen. Wakili Kristen. Undang saya. Saya tanya sama beliau berdua ini, kebetulan dokter di bidang kejiwaan, dokter spesialis pokoknya spesialis kejiwaan, Pak. Ngurusi wong gendeng-gendeng gitu loh, Pak. Wong gak waras-waras. Saya tanya itu, Dok, jujur Dok, minta maaf sama memaafkan itu gampang mana secara psikologis kejiwaan? Ya gampang jaluk sepuro, Ustaz. Nah, makanya yang viral itu setelah lebaran itu apa ditradisikan apa? Saling minta maaf. Bukan saling. Kenapa? Karena saling minta maaf itu gampang. Yang susah itu apa? Memaafkan. Kenapa memaafkan itu susah? Karena sudah bicara ego. Orang kalau sudah bicara ego berat. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, buat setan itu apa?
Kecewa. Dengan cara apa? Udah memaafkan. Ini loh Pak ya, nek awake dhewe iku wis gampangan, nek bahasane wong Surabaya itu gampangan. Wis perkara kaya ngono wis biasa lah, gampang. Oh Pak, selesai Pak. Kemarin tuh ada yang bertamu ke rumah saya dan mereka itu kaget Pak. Karena mereka bertamu minta saya jadi pembicara di sebuah daerah yang di daerah itu banyak non muslimnya. Nanti halal bihalal itu yang datang juga non muslim. Kayak gurung kenal aku Pak, teko nang omah. Terus kayak apa ngajarin saya. Tolong nanti Pak Ustadz ya, nanti Pak Ustadz bicara yang ini karena nanti di situ tuh banyak non muslim bla bla bla. Tak ngomong sampai ngajari saya, tak gituin sama saya. Oh enggak Pak Ustadz. Saya kasih tahu Pak ya, saya sudah biasa ngomong kayak begitu sama di antara non muslim. Bapak tahu nggak markas saya ini Dar Al Kais Pak di Jemuran Daya ini 51% non muslim Chinese, lebih banyak mereka Pak. Tapi saya hidup sejak tahun 98 di tengah-tengah mereka. Nggak ada problem dan mereka pun sangat senang dengan kehadiran kami di situ. Oh begitu Pak Ustaz? Iya, saya ceritain Pak. Gangguan sing jenenge tonggo itu Pak. Ya Allah Pak. Insya Allah hati awake dhewe nek sampai kita mempertahankan itu sakit hati Pak. Dulu Pak, markas kami majelis taklim itu dibangun di tingkat untuk supaya ada tempat majelis taklim melos di atas itu. Di samping kiri rumah kami itu atau markas majelis taklim kami itu Chinese perempuan wedok Pak. Wong sing muslimah wedok cerewet gitu Pak. Dan yo Chinese non muslim wedok. Wes Pak, titik-titik komplain, ono plat sing retak, ono gentenge sing bocor, terus dikomplainkan kepada pekerjaan panitia itu. Panitia awalnya ya norokin, suwe-suwe komplain, dicek kan apa-apa, ya cuman minta semua diperbarui. Ngamuk Pak sing jenenge panitia, lapor ke saya. Saya bilang, lapor ngamuk, gak usah. Dia minta apa? Kasih aja. Itu kan duit umat. Biar kasihkan aja kepada dia. Wah, diperbaiki Pak. Mereka senang. Tapi ini. Nah, ini kita sabar. Harus sabar Pak. Apa yang terjadi? Allah akan kasih nanti Pak. Kalau kita ini nggak nurutin setan nih, Allah akan kasih ini jalan. Apa yang terjadi? Ternyata dia diganggu oleh tetangga yang lain. Podo-podo non muslime Pak. Tetangga yang lain di belakang rumah dia, di samping rumah saya, itu di belakang itu ada rumah, itu dibuat untuk home industry yang buat mainan anak-anak itu. Lah itu lah pakai elas, pakai motong bunyinya itu, buanter, terus debu besinya itu ke rumahnya dia Pak. Wah ngamuk deh Pak. Ngomong podo jinanya ya Pak ya, podo kuatin. Akhirnya lapor ke Pak RW, lapor ke kelurahan, ambil kelurahan, ditanggepin, enggak apa-apa nanti kita coba masuk, tapi dengan catatan minta tanda tangan pendukungan tetangga sebelah rumahmu. Siapa itu Pak? Saya kan Pak, saya minta toko. Pak Ustadz, panggil Pak Ustadz saya. Ini gini. Saya minta tanda tangannya gimana? Langsung tanda tangan Pak. Saya segala macam. Monggo, tanda tangan. Sejak itu Pak, baik sama saya. Allah ngasih jalan. Jadi kalau kita ini mainin ego awake dhewe Pak, nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Dan setan tuh paling seneng Pak. Karena itu ayo. Buat setan kecewa dengan apa? Memaafkan. Memaafkan itu kan legowo tuh Pak. Wis nganggep biasa gitu. Saya ingin tanya Bapak Ibu, siap mendapatkan maafnya Allah Pak Ibu? Halo? Ini kok nggak semangat itu Pak? Kenapa Pak? Saya ulang Pak. Siap ingin mendapatkan maafnya Allah? Ini maafnya Allah loh, bukan maafnya Junaidi Sahal ya, bukan maafnya tetangga. Dapat maafnya Allah, mau? Siap? Sering kali kan Bapak Ibu selama Ramadan doanya apa? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tahu nggak artinya jenengan?
Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau pemaaf yang mulia. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Kan begitu. Artinya itu Bapak Ibu tahu nggak asbabul wurud doa itu? Halo? Kan selama Ramadan dijelasin sama Ustadz. Ada yang menjelaskan itu? Asbabul wurud doa itu kan Sayyidah Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa yang aku minta kalau aku nemui Lailatul Qadar? Kan begitu Aisyah tanya. Saya ingin tanya, Aisyah itu punya anak nggak dari Nabi? Nggak punya. Nabi itu punya anak dari 2 istri beliau saja. Yang pertama Khadijah, yang kedua itu namanya Ibrahim, kan putranya beliau. Dari siapa? Maria Kiptia. Dari Sayyidah Aisyah nggak ada punya anak. Bahkan Sayyidah Aisyah itu, Bu, ya ngapunten, sering cemburu gara-gara nggak punya anak. Cemburunya sama siapa? Sama Maria Kiptia yang masih hidup dan sama Khadijah yang telah wafat. Itu cemburu banget. Dan Nabi kadang-kadang yang gudo Aisyah. Ibrahim si umur 1 tahun ditimang-timang ambek Kanjeng Nabi, itu didelokno nang Aisyah. Delok Aisyah wajahnya mirip aku kan. Ngono. Ya Aisyah ya apa ngono lho. Coba, artinya bertahun-tahun nikah sama siapa? Sama Nabi, belum punya anak. Terus Aisyah ngomong gini, Nabi kira-kira kalau aku menangi Lailatul Qadar, aku njaluk apa? Mestinya Nabi ngomong begini kan, njaluk anak. Kan begitu. Karena itu yang paling didamba dalam hidup siapa? Sayyidah Aisyah. Tapi kenyataannya nopo? Nabi bilang apa? Gak usah njaluk apa-apa. Kuli, ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, nggak pakai karim, hadisnya nggak pakai karim. Karim itu tambahan Pak, dan itu sah-sah saja boleh ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf, mencintai permaafkan, maafkan aku. Seolah Nabi gak usah njaluk apa-apa Aisyah, njaluk sepuro, njaluk maaf kepada Allah, selesai. Kenapa Nabi ngasih itu? Yes, kalau Allah sudah memaafkan kesalahan hidup kita, Bu, Pak, berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, maka yang nggak diminta pun akan dikasih sama Allah. Itu dungo selama Ramadan. Ya toh? Kira-kira ono nggak wong sing dungo kaya ngono di luar Ramadan? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ono sing donga ngono? Ono ta? Oh, padahal donga itu khusus untuk Ramadan, terutama di waktu witir. Habis witir tuh dongane ngono. Artinya di luar Ramadan meskipun boleh berdoa seperti itu, tapi nggak lazim, Pak. Nggak lazim. Donga ngono itu nggak lazim di luar Ramadan. Itu dibiasakan, kebiasaan setelah witir biasanya. Terus gimana caranya Pak Ustadz? Kita tanpa berdoa seperti itu tapi bisa mendapatkan maafnya Allah. Gampang jawabannya. Maafkan orang yang pernah menyakiti dirimu. Halo? Mau nggak dapat maafnya Allah? 1, maafkan orang yang pernah menzolimi dirimu. Maafkan tetangga yang pernah menyakiti hatimu, Bu. Maka Allah akan memaafkan hidup. Maafkan suamimu yang pernah menyakiti dirimu, maka Allah akan memaafkan semua kesalahan. Maafkan orang-orang yang berada di masjid ini yang mungkin menyakiti perasaanmu, maka Allah akan memaafkan hidup. Gitu. Boleh saya bercerita, Bu? Halo? Dan kalau saya bercerita itu kadang-kadang gak ngantuk tuh Pak ya. Apa mana ngaji niki semuanya pakai mazhab al-senderi kabeh. Kalau ono sing nang ngarep semua senderan kabeh. Ustadz gak senderan, sampean senderan, ya toh. Ya, wis senderan asik empu. Dikai cerita. Kan?
Tapi Pak Putut, saya itu seneng nek ono jamaah saya, pas waktu saya cerita ono sing turu itu senang saya. Iya, Pak. Itu menunjukkan bahwa majelis taklim ini menghasilkan ketenangan hati. Saking tenangnya hati ini sampai turu. Mungkin nang omah kae iso turu, tukaran ambek bojo. Nang majelis taklim langsung plek iso turu, ya Allah. Ojo diharu-haru, Pak. Ojo disene. Tapi ku nek sing turu 1-2 orang. Nek turu kabeh. Sing masalah ustaz. Bapak kenal paman Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Hamzah. Hamzah itu, saya ada 2 cerita Pak ya. Ini pertama cerita tentang Nabi ya. Yang kedua nanti cerita ada terkait dengan Nabi juga. Saya ringkas saja karena waktu. Oke. Jadi Hamzah ini, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, itu seumuran sama Nabi, sekitar selisih 1 tahun sama Nabi. Muda gagah. Saat terjadi perang Badar, berhasil membunuh ayah dari Hindun. Pas waktu perang Badar, paman dan ayahnya Hindun dibunuh. Utbah bin Rabi'ah sama Syaibah bin Rabi'ah dibunuh di tangannya, di pedangnya Hamzah. Wah, Hindun Pak dendam, ngangkel. Sampai Hindun bersumpah, kalau terjadi perang berikutnya, saya kepingin memakan jantungnya Hamzah. Makan Pak jantungnya Hamzah. Maka dia sudah memplanning sebelum setahun perang Uhud, kan perang Uhud nanti kan setelah Badar. Dia mencari orang yang pinter nombak dari jarak jauh. Ketemulah Al-Wahsy. Dan terjadilah perang Badar. Akhirnya qadarullah Sayyidina Hamzah ketombak dan jatuh, gugur, syahid. Dikasih tahu oleh Wahsy kepada siapa tadi yang nyewa? Hindun seneng Pak, langsung nekani sing jeneng jenazahnya siapa? Sayyidina Hamzah. Dicabut itu tombaknya, dadanya itu ambil pisau kecil yang tajam, dadanya diderobek, kemudian dibelah itu. Dibantu oleh Wahsy dibelah, jantungnya diambil. Karena dia bersumpah makan jantungnya Hamzah. Tapi Allah memerintahkan perutnya Hindun tidak boleh kemasukan jantungnya Hamzah. Itu karena karomanya Hamzah Pak. Akhirnya dimakan, setiap mau ditelan muntah. Setiap mau ditelan muntah. Setiap mau ditelan padahal pakai air pun muntah. Sehingga muntahan itu ada tercecer di dadanya siapa? Sayyidina Hamzah. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan orang yang dicintai oleh kita meninggal dunia, itu saja kita sedihnya luar biasa. Bayangin kalau yang dicintai itu meninggal dunia dengan kondisi yang sangat sadis dan tragis. Dan itu di depan mata Pak. Pasti marah itu akan manusiawi. Maka Nabi ketika tahu Sayyidina Hamzah meninggalnya kayak begitu Pak, marah Nabi. Saking marahnya Nabi ini nih Pak. Nabi manusia Pak. Bisa marah juga. Begitu marahnya Nabi sampai bersumpah untuk perang berikutnya. Balasan dari terbunuhnya Hamzah 30 orang. Untuk kematian Hamzah ini 30 orang musyrik. Langsung ditegur, turun ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 129, turun ayat yang menegur Nabi Muhammad, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Ya Muhammad, kalau kamu mau balas, balaslah setimpal. Ojo kono mateni situ, awakmu mateni 30, balas setimpal. Saya ingin tanya, berarti kalau Bapak dipisui wong, oleh nggak balas misui? Bu, sampai dicelatu wong, dicelatu ibu-ibu yang lain, boleh nggak balas celatu? Boleh ya? Boleh. Kan Nabi tadi ditegur sama Allah kan, kalau kamu mau balas, balaslah setimpal. Tapi harus setimpal. Nek ibu sebelah sana itu ngomong, lu monyet, sampai balas apa? Lu yo monyet, berarti podo monyet.
Kan gak enak nih ngono. Makanya biar nggak sama jeleknya, Allah lanjutin ayatnya. Apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wala in syabartum. Tapi kalau kamu mau sabar ya Muhammad untuk memaafkannya, lahuwa khairul lisabirin. Itu jauh lebih baik memaafkan. Makanya Nabi itu 6 tahun kemudian ketemu sama Hindun. Hindun itu wis pasrah, wis dihukum apa ambek Nabi. Langsung Nabi memaafkan. Hindun, idhabu wa antum tulaqa. Kamu bebas, pergi. Begitu tuh, Pak. Luar biasa ya, disakitin tapi memaafkan. Nah, cerita yang kedua terakhir ini adalah kasusnya dengan Abu Bakar. Pernah dengar nama Abu Bakar, Ibu, Bapak? Abu Bakar itu punya saudara Misan. Ingat-ingat ya, saudara apa? Misan. Namanya Mistah. Siapa? Mistah. Abu Bakar punya anak perempuan namanya siapa? Aisyah. Berarti Mistah sama Aisyah menang apa? Hah? Loh, sebentar. Abu Bakar punya saudara Misan. Saudara Misan itu apa? Sepupu. Namanya siapa? Mistah. Abu Bakar punya anak perempuan yang nanti dinikah oleh Nabi. Namanya siapa? Aisyah. Berarti Mistah sama Aisyah menang apa? Ponaan ya, keponakan. Oke. Mistah ini miskin, hidupnya dibantu oleh Abu Bakar. Terjadilah sebuah tragedi di mana muncullah fitnah, informasi hoax yang memfitnah, menuduh Aisyah selingkuh. Dan Aisyah sedih luar biasa. Yang nuduh itu orang munafik. Ternyata Mistah pamane dhewe melo. Meskipun gak langsung ngomong yo, tapi perilakunya, gesturnya itu seperti mengiyakan fitnah tersebut. Abu Bakar marah, Pak. Ini pada mbak ide ya. Nah, keluarga kita difitnah oleh orang terdekat kita, Pak. Pasti kita marah. Apalagi orang itu kita sering bantu, pasti marah. Didatengin Mistah itu sama Abu Bakar. Mistah, kamu selama ini hidupmu saya bantu Mistah. Tapi kamu mentung tokomburi Mistah. Wallahi demi Allah Mistah, mulai hari ini lu gue putus. Nggak mau ngasih lagi aku Mistah. Udah selesai sampai di sini Mistah. Ditegur sama Allah, Pak. Nih bedanya. Kalau kita kan nggak ada yang negur, Pak. Allah ini Abu Bakar, Pak, ditegur, Pak. Turunlah surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayyafirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Enggak pantas orang yang punya kelebihan seperti Abu Bakar, yang punya kekayaan seperti Abu Bakar, bersumpah untuk memutus hubungan dengan saudaranya yang muhajir miskin karena gara-gara telah memfitnah dirinya. Enggak pantas sosok Abu Bakar kayak begitu. Mestinya wal ya'fu memaafkan, wal yasfahu melegowokan. Maaf, legowo, Pak. Maaf, legowo itu angel, Pak. Nek maaf aja gampang, Pak. Legowo itu loh yang angel. Mestinya memaafkan dan melegowokan, mengikhlaskan, meridhokan. Kalimat terakhir Allah An-Nur 22 ini yang kemudian membuat Abu Bakar semangat. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Hei Abu Bakar, maukah kamu Allah jatuh cinta kepada dirimu ya Abu Bakar? Ya mau ya Allah. Maafkan dia, saudaramu yang telah menzalimi dirimu, dan legowokan hatimu. Siap. Datang Pak Abu Bakar kepada siapa? Mistah. Mistah, demi Allah sumpahku yang kedua menghapus sumpah yang pertama. Mulai hari ini aku rela, aku ridho dengan perbuatanmu, dan saya nggak ada masalah dengan dirimu. Aku akan terus ngasih sumbangan kepada hidup. Masya Allah. Gara-gara kepingin mendapatkan apa? Maafnya Allah. Pak, Bu, saya ingin tanya sekali lagi, tolong dijawab dengan semangat. Maukah Bapak Ibu mendapatkan maafnya Allah? Maka maafkan orang yang pernah menzolimi dan menyakitin hati panjenengan. Siap?
Meskipun yang menyakiti hati jenengan itu orang terdekat jenengan, siap? Misalnya suami nikah lagi, siap memaafkan? Loh, setan. Ayo Pak ya. Apalagi hanya urusan organisasi, urusan ngurusi kampung. Ayo golek sing apik, sing enak, ngono lho Pak. Ojo ego iku ojo dimainkan oleh setan. Saling ridho, saling endi sing apik, endi sing bagi umat itu bagus. Ya udah ayo bismillah bareng-bareng. Karena setan tuh paling benci kalau ono wong bareng-bareng. Kampung tuh nek kumpul bareng-bareng benci setan. Dibuatlah kemudian berpecah belah. Itu sejak zaman dulu seperti itu. Ayo jangan buat setan senang dengan model-model kayak begitu. Buat mereka kecewa. Salah satunya apa? Legowo dan senang mau maafkan. Bukan senang meminta maaf, tapi senang mau maafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa sampaikan Bapak-bapak. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Banyak pertanyaan. Ya, silakan Bu. Itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan apakah benar orang yang meninggal dunia pada saat bulan Ramadan itu tidak ada siksa kubur, Ustaz? Makasih. Ya. Apakah benar? Ya, ceritanya seperti apa, Ustaz? Ya. Nah, itu yang harus pengalaman ceritanya. Jadi siksa kubur itu tidak akan pernah terjadi Bu bagi orang yang soleh. Tidak harus wafat di Ramadan. Tidak harus wafat di hari Jumat. Wafat di hari apa saja selama dia soleh. Pasti terbebas dari siksa kubur. Apalagi loh, ada apalaginya. Apalagi wafatnya di Ramadan lagi poso. Lah lagi wafat di bulan Ramadan, gendaan ambil bojone tonggo. Poso-poso, Pak. Poso-poso gendaan berzina sama istri tetangga. Pas waktu berzina kena stroke, mati pas berpelukan. Oh yo. Dintekno ambek malaikat meskipun di bulan Ramadan. Jadi terhindarnya seseorang dari siksa kubur itu karena amal solehnya. Karena ketika amal soleh itu Bu ada di dalam tubuh kita, itu yang menemani kita di kuburan. Amal soleh, sholatnya, amal soleh, zakatnya itu yang nemani Pak. Gak ada yang nemani kecuali amal soleh kita. Dan itu yang menghalangi munculnya apa? Siksa kubur. Begitu itu kurang. Wallahu a'lam. Oke, kalau ceritanya kayak apa siksa kubur ya nanti kapan-kapan kita bahas tentang perjalanan kematian seseorang. Itu ya, nanti kapan-kapan kita bahas. Baik, tadi silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, Ya. bagaimanakah ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang kedua Pak Ustaz, saya kan haid 7 hari Pak Ustaz. Ya. 3 hari saya puasa, habis itu keluar lagi. Apakah 3 hari puasa saya ini batal Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi yang Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa ciri-ciri dapat Lailatul Qadar? Ciri-ciri dapat Lailatul Qadar itu Bu, semakin semangat ibadah, semakin senang tangi bengi, semakin senang maca Quran, terus semakin takut berbuat maksiat. Kalau perasaan itu ada di jenengan, berarti Ramadan itu keterima. Kalau Ramadannya keterima, berarti Lailatul Qadar dah selesai, udah nggak usah dodo jawabannya. Juga sampai kira-kira tambah seneng nggak tangi bengimu? Seneng nggak poso maneh? Akhir kepengin poso sawal. Wis aku wis gak paten poso maneh wis. Tangi bengi wis cukup Ramadan misalnya. Wis rusak deh ya. Tangi bengi. Kayak begitu, kayak ada ketidaksenangan dengan amal soleh, maka Bu, itu tanda Ramadan ini nggak keterima. Karena kata para ulama, wa min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'da. Di antara tanda-tanda diterimanya sebuah amal soleh, termasuk Ramadan, yaitu dia punya semangat untuk melakukan hal yang serupa setelahnya. Nah, kira-kira masih ada nggak semangat itu? Tangi begini, sik semangat. Maca Qur'ane, sik semangat. Ramadan, maca Quran gak lepas.
mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 17 gak nyekel Quran belas. Lah iki tanda-tanda gak keterima walane Al-Qur'an gak dicekel belas maca enggak. Pemane nyekel maca ya ora. Sing dicekel iku handphone ditek bola beri scroll check out begitu ya. Oke, terus 3 hari puasa. Apa tadi 4 hari? 10 hari haid. Berapa haidnya? 7 hari haid. Terus keluar lagi. Kalau ngikut mazhab Syafi'i, Bu, kalau ikut mazhab Syafi'i, batasnya itu 15 hari. Batasnya itu 15 hari. Jadi kalau apa namanya kalau puasanya 3 hari tadi puasa, terus keluar lagi, berarti kan tadi 7 tambah 3 10. Terus haid lagi, itu masih batas darah haid. Kenapa? Ada yang menyatakan itu batal karena itu masih belum 15 hari. Kalau memang sejak awal haidnya tidak ada beraturan, maka 15 hari itu batasannya. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki kebiasaan jenengan itu pitung dino toh. Misalnya kebiasaan pitung dino, terus telung dino itu apa? Haid puasa bersih ya. Terus ternyata keluar lagi, ya sudah. Tapi yang pas waktu keluar itu dianggap sebagai dianggap ada yang menyatakan itu enggak sebagai, kalau itu sudah terbiasa ya 7 hari itu darah istihadah. Tapi saya nggak berani ngomong gitu. Kalau saya ikut pendapat Imam Syafi'i tadi digabung dengan pendapatnya siapa? Imam Malik. Jadi yang 7 hari tadi tetap haid ya, karena sudah kebiasaan. 3 hari tetap sah puasanya. Nah, ketika nanti keluar darah nggak usah puasa. Nanti setelah itu pokoknya setiap ada darah kita tidak melakukan ibadah. Itu pendapat yang paling yang mudah untuk ngitung-ngitungnya, terutama bagi kaum wanita. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Satu Ustaz. Ya, silakan. Iya. Jadi kan mendapatkan maaf dari Allah dan senantiasa memberi maaf. Ya. Mungkin dijelaskan secara teknis. Apakah ada khusus atau jalan apa? Untuk apa Pak? Untuk memaafkan tanpa orang lain minta maaf kalau kita sudah memaafkan. Oh, iya. Jadi kadang-kadang formalitas itu penting. Kadang-kadang orang yang menzolimi kita itu kalau tidak tahu bahwa kita udah memaafkan, dia masih kepikiran. Aku dia dosa. Maka ahsan dan afdol itu tetap ngomong. Wis gak apa-apa ya kita. Wis aku tak nyepura awakmu dan sudah selesai. Nah, itu jauh lebih baik. Tapi umpamanya Pak, nggak harus ngomong kepada orang yang menzalimin dan dia sudah memaafkan. Selesai itu nanti urusannya dengan Allah Rabbul Alamin. Udah selesai, udah cukup. Tapi tetap afdal itu ngomong, itu jauh lebih baik. Begitu ya. Wallahu a'lam. Maka kenapa ada kumpul-kumpul halal bihalal kayak begini kan dalam rangka untuk ngomong. Ya, saya minta maaf. Siapa bodoh-bodoh. Ini kalau udah ngomong kayak begitu kan enak, Pak. Dan itu kalau bisa langsung dari hati. Kalau orang dari hati itu insya Allah selesai. Tapi nek gak ketemu, ini susah ya gak ketemu. Makanya pertemuan silaturahim itu penting. Tatap muka itu penting, sentuhan kulit itu penting. Karena dari situ akan mencairkan batin, suasana batin pasti itu tercairkan. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir bagi kita menikmati Ramadan. Dan mudah-mudahan kita dipanjangin umur supaya bisa menangi Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.